Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di Waki Story. Buat yang baru gabung, ini adalah channel yang saat ini sebagian besar kontennya membahas tentang dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Dan semuanya saya kemas dengan cara yang masuk logika, jadi insya Allah aman untuk diterapkan di lovebird gacuanmu. Oke, setelah sekian lama vakum gak bikin video karena kemarin terkendala beberapa masalah teknis, jadi mohon doa dari teman-teman semuanya agar saya bisa segera rutin buat video lagi tiap minggunya ya. Baik, seperti yang kalian lihat di thumbnail ya, karena channel ini tuh jarang banget bikin thumbnail clickbait. Jadi apa yang kalian lihat di judul, maka itulah yang real akan kita bahas. Buang emosi. Udah ada yang tahu artinya apa? Mungkin kalau udah kenal lama dengan saya sih udah nggak asing lagi ya dengan istilah buang emosi. Oke, biar adil akan saya jelaskan dari awal sedetail mungkin. Mari kita mulai. Yang pertama dulu yang harus diketahui adalah pengertian dari sistem buang emosi. Buang emosi ini adalah salah satu cara atau proses pengendalian tingkat emosi yang akan bermanfaat menjaga tingkat emosi dan stres lovebird tidak dalam titik berlebih. Jadi gambarannya adalah, jika lovebird kita dalam keadaan emosi yang berlebih, maka itu akan mempengaruhi tingkat stres dari lovebird tersebut. Nah, kalau stres naik, itu nanti akan mempengaruhi mental lovebird itu juga. Jadi istilah lainnya, pengendalian emosi ini sebagai dasar pola rawatan yang harus benar-benar diperhatikan jika mau lovebird gacuan kalian itu performanya stabil. Lalu poin kedua, lovebird yang gimana sih yang harus rajin-rajin melakukan proses buang emosi? Umumnya semua lovebird yang sudah mengenal mental tarung yang harus udah kita jadwalin rutin buang emosi. Jadi kalau dari usia itu biasanya sih termuda mulai usia 2,5 bulan sampai 3 bulan, sampai nanti pada lovebird dewasa, itu baik jantan maupun betina sama aja ya. Terlebih nih pada lovebird betina, pola buang emosi ini saya sarankan udah dibuatin jadwal rutin dan ini wajib. Kenapa pada lovebird betina diwajibkan rutin? Karena pada lovebird betina yang tingkat emosinya itu nggak dijaga, maka selain mempengaruhi tingkat stres dia, ini akan mempengaruhi juga ke arah birahinya. Gambarannya nih, kalau cewek udah uring-uringan, otomatis dia butuh pelampiasan kan? Nah, kalau saat itu ada cowok yang benar-benar bikin dia tertarik, maka otomatis pikirannya akan teralihkan. Kalau di lovebird sih istilahnya birahi ikut naik karena ada jantan yang bikin dia tertarik tadi. Nah, apa yang akan terjadi nih jika emosi naik dan birahi muncul, tapi keduanya itu nggak terlampiaskan? Maka yang terjadi adalah munculnya emosi merusak pada lovebird. Contohnya emosi yang merusak yang gimana nih? Nah, biasanya lovebird akan banyak merusak objek-objek dalam sangkar. Entah itu ruji, tangkringan, cepuk makan atau cepuk minum, dan lain-lain. Nah, sampai di titik ini teman-teman udah ada gambaran ya kenapa pola atau sistem buang emosi itu begitu penting menurut saya. Baik, kita lanjut lagi. Mengapa nih pola atau sistem buang emosi perlu kita perhatikan banget atau dijadikan prioritas settingan dasar? Sepanjang pengamatan saya, berdasarkan banyaknya teman-teman yang sharing itu entah dimanapun, setelah saya analisis masalahnya, kebanyakan adalah karena masalah di emosinya. Mungkin sebagian besar teman-teman itu belum sadar sih penyebabnya apa dan akibat buruknya itu apa. Lalu sebagian yang lain udah pada tahu karena masalah emosi, tapi belum tahu cara mengatasinya. Jadi bisa ditarik kesimpulan, hampir sebagian besar dari para pemain lovebird akan menemukan kasus over emosi di lovebird gacuannya. Nah, nanti dengan kita tahu polanya, saya harap kita akan bisa lebih siap menghadapi kondisi lovebird yang mungkin terlihat tanda-tanda emosinya naik. Next, kita ke poin berikutnya adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk buang emosi di lovebird gacuan kita. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Saya akan sebutkan satu-satu, jadi nanti bisa disesuaikan dengan kondisi kalian juga. Yang pertama adalah dengan cara di track B1. Artinya 1 lawan 1 dengan musuh yang berbeda-beda. Jadi ini bukan dalam satu waktu ya, kita ambilnya semisal 1 hari 1 kali track itu hanya dengan 1 musuh, dan nanti di lain kesempatan kita track dengan lovebird yang lainnya. Oke, caranya adalah silakan track lovebird kalian dengan lovebird yang kalau bisa sih seusia dengan lovebird gacuan kita. Dan mentalnya kalau bisa itu jangan di atas lovebird gacuan kita. Ini agar emosi bisa terlepas tapi mental tetap terjaga. Lalu silahkan dalam track ini sebaiknya hanya berdurasi 5 menit aja.
Apapun yang terjadi setelah 5 menit harus dipisah. Kenapa hal ini dilakukan? 5 menit adalah waktu biasanya lovebird mulai keluar mental tarungnya. Nah, di awal-awal sesi trek biasanya itu lovebird masih emosian. Jadi dengan sistem trek 5 menit, emosi akan terlepas dan mental tarungnya itu tetap terjaga. Nah, lalu apa jadinya nih jika kita trek lebih dari 5 menit atau terlalu lama di trek? Biasanya yang terjadi adalah lovebird lebih mudah mengenali lawan-lawannya. Itu yang pertama. Ini jadi kendala kalau kita nggak punya lawan trek yang banyak. Anggaplah kita hanya punya 3 lovebird di rumah. Kalau tiga-tiganya itu udah saling hafal, maka sistem trek B1 ini sudah nggak bisa efektif lagi. Dan mental tarungnya jadi nggak keluar biasanya. Selain itu, kita harus berjaga-jaga jika ternyata setelah lebih dari 5 menit, lawan treknya ini memiliki mental yang lebih bagus dari gacuan kita. Maka itu akan mempengaruhi mental tarung dari lovebird gacuan kita tadi. Jadi saran saya, apapun yang terjadi 5 menit langsung pisah aja. Yang penting konsisten, seminggu itu minimal 2 kali. Dan ini udah nggak boleh tawar ya. Daripada jarang di trek tapi sekalinya di trek lama itu malah lebih nggak efektif. Lalu cara yang kedua dalam pola buang emosi adalah rajin-rajin dibawa ke gantangan. Tapi ingat ya, kita hanya latih pinggiran tanpa naik gantang dulu. Poin plus dari sistem kedua ini adalah adanya kenaikan tingkat mental jika dilakukan secara rutin. Jadi nanti ketika mentalnya udah bagus dan burung udah nggak kaget lagi dengan suasana gantangan, biasanya performa di rumah akan sama dengan di gantangan, bahkan bisa lebih. Nah, pada tahap awal jika lovebird baru pertama kali ke arena gantangan, pilihlah tempat yang sepi dulu. Ini berfungsi biar lovebird-nya itu nggak kaget dan drop. Baru setelah adaptasi beberapa kali, teman-teman bisa tempatkan lovebird di area yang banyak terdapat lovebird di sana. Sekaligus nanti uji nyali dia melawan tekanan dari banyak lovebird di sana. Oke, kita lanjut. Cara yang ketiga adalah dengan cara naik gantang alias ikut lomba. Dari semua cara yang saya sebutin, cara ini termasuk yang paling mahal, karena kita harus keluar duit. Berbeda dengan kedua cara sebelumnya yang bisa dibilang gratis lah ya. Kalaupun keluar duit itu biasanya hanya uang parkir aja. Nah, poin plus dari cara ketiga ini selain emosi terlepas, mental terlatih, juga ada bonus lain. Yaitu jika lovebird kita sering-sering mendengar lovebird durasi panjang di atas lapangan atau gantangan, maka kemungkinan untuk ketularan durasi panjangnya itu semakin besar. Jadi kalian wajib nih jika mau proses buang emosi dengan cara naik gantang, silahkan hafalin orang-orang yang punya lovebird durasi panjang. Lalu nanti pas naik gantang silahkan pilih posisi gantang berdekatan dengan lovebird-nya tadi. Oke, simpel ya. Saya biasanya menggunakan ketiga pola di atas secara bertahap. Jadi yang pertama saya akan trek dengan cara B1. Lalu kalau sekiranya udah pada bosen dengan lawannya, bisa kita pakai cara yang kedua, yaitu bawa ke pinggiran gantangan. Sambil saya amati nih, lovebird kita nih sukanya kalau ketemu lovebird yang gimana. Dan juga dropnya kalau ketemu lovebird yang gimana. Itu penting buat analisis data lovebird-nya. Nah, kalau udah bagus mentalnya, bisa kita lanjut ke cara naik gantang langsung. Dan usahakan gantang berdekatan dengan lovebird yang berdurasi biar kemungkinan dapat bonusnya itu semakin besar. Oke, saya rasa cukup dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap rawat lovebird kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Emperium, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.